yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita baru saja menikmati masa libur yang cukup panjang. Saudara-saudara kita yang muslim merayakan hari besar mereka, dan kita dapat menikmati waktu yang lebih panjang dengan keluarga. Ada yang berlibur, pulang kampung, atau melakukan hal lain di luar rutinitas kerja. Tapi ada juga di antara kita ibu bapak sekalian yang mau libur ke tidak, tetap sama saja. Hidup tidak bisa bersantai, harus tetap kerja keras, harus tetap berjuang. Nah ibu bapak saudara, di tengah-tengah perjuangan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita belajar dari firman Tuhan hari ini dalam tema kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Kebangkitan Kristus, pengharapan dunia. Kalau pada minggu yang lalu kita sudah belajar dari perikop sebelumnya dengan tema mengenal Dia yang bangkit, maka pada minggu ini kita mesti percaya ketika kita mengenal Yesus yang bangkit dan hidup itu, maka kita beroleh pengharapan. Ibu bapak saudara, ada syair lagu tentang kebangkitan Kristus yang tidak asing untuk kita. Syairnya begini: sebab Dia hidup ada hari esok, sebab Dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ada pengharapan di dalam kebangkitan Kristus. Ada kuasa dalam kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan bukan saja bagi para murid ibu bapak saudara, tapi juga bagi kita sekalian, bagi seisi dunia ini. Ibu bapak saudara, pengharapan itu artinya sikap yang optimis terhadap sesuatu, percaya dengan penuh kepada Kristus. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Allah, kita tetap setia berdoa meskipun jawaban Tuhan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tetap setia, kita tetap bersyukur meskipun hidup di dalam kesulitan. Ibrani 6 ayat 19 bilang, pengharapan itu sal yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Seperti oksigen untuk paru-paru, begitu pengharapan untuk kehidupan manusia. Pengharapan di dalam Yesus. Nah ibu bapak saudara, anak muda kita juga yang dewasa, ada di antara kita yang paham istilah PHP. PHP itu memberi harapan palsu. Tapi Yesus ibu bapak saudara bukan pemberi harapan palsu. Yesus adalah pemberi harapan pasti. Ada kepastian ketika kita menaruh pengharapan di dalam Yesus. Oleh karena itu ketika kita ada di dalam minggu-minggu sesudah Paskah ini, kita bukan saja mengingat peristiwa kebangkitan Yesus itu, tetapi kita harus mengalami kuasa kebangkitan di dalam hidup kita. Jadi jika dunia ini hanya ada keputusasaan, ketiadaan harapan, maka di dalam Kristus sebaliknya ada pengharapan yang hidup. Pengharapan ketika dosa-dosa kita diampuni, pengharapan ketika kita beroleh damai sejahtera, seperti yang Yesus nyatakan bagi para murid. Mereka terkejut, takut, ragu-ragu, belum sepenuhnya percaya. Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Mereka pikir Yesus itu hantu, tetapi Yesus menyatakan dirinya, Ia Allah yang hidup. Bu bapak saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, karena itu di dalam Kristus ada pengharapan atas apapun kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Ada pengharapan ketika kita sedang bekerja membangun gereja baru. Sudah berapa lama pekerjaan pembangunan ini? Apakah kita sudah mulai letih lesu? Tidak ibu bapak saudara. Di dalam Kristus ada pengharapan bahwa pekerjaannya ini disertai, dan kita akan menyaksikan kuasa mujizatnya dalam pekerjaan pembangunan gedung gereja baru. Bahwa dari pekerjaan ini kita beroleh berkat-berkat. Kristus yang sudah bangkit dan hidup, Ia sanggup mengangkat kita dari keterpurukan, dari kehancuran. Ia bisa mengubah kehidupan kita. Dunia melihat kita, menghakimi kita, dalam hitamnya hidup kita,
kita, Kristus tidak demikian. Ia memberi damai sejahteranya untuk kita. Menarik Ibu Bapak Saudara, ketika damai sejahtera Kristus itu mengubah ketakutan, keraguan-raguan yang dihadapi, yang dialami oleh para murid. Bukan hanya sampai di situ, Yesus tidak hanya bicara damai sejahtera untuk kamu, tapi Yesus juga memperlihatkan tubuhnya yang punya daging dan tulang, bekas paku itu, bekas tombak itu. Yesus menunjukkannya kepada para murid. Bukan itu saja, Yesus makan sepotong ikan goreng. Bu Bapak Saudara, ini menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu sebuah kepastian, pasti sungguh dan benar, fakta yang tidak terbantahkan. Karena itu bersyukurlah kalau kita tetap mengimani Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya. Karena kebangkitan Kristus, pengharapan kita, iman kita tidaklah sia-sia. Mari Bu Bapak Saudara, sebagaimana Kristus mengutus para murid, sesudah Ia menjelaskan tentang isi kitab suci, Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ia mengutus mereka, dan kelak para murid itu akan diperlengkapi dari kekuasaan yang dari tempat tinggi, sehingga mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus. Bukti dari apa yang dilakukan oleh para murid sebagai saksi adalah saya, Ibu Bapak Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kita pun dipanggil sebagai gereja, sebagai orang percaya untuk bersaksi, bersekutu, melayani di tengah tantangan persoalan kehidupan kita. Tapi pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana mungkin kita menjadi saksi yang mengajak orang lain untuk mengenal Yesus kalau kita sendiri masih hidup di dalam keraguan? Kalau kita sendiri belum mengalami kuasa kebangkitan Yesus, kalau kita sendiri masih senang ada di dalam dosa. Kebangkitan Kristus ini membawa kita pada sebuah pengharapan yang sungguh. Jangan menyerah, jangan kalah dan mundur dari pergumulan kehidupan. Jangan mudah tergoda dari dosa yang membuat kita binasa. Ingat Ibu Bapak Saudara, kita dipanggil untuk menjadi saksi tentang Kristus yang bangkit. Kita bukan dipanggil untuk menjadi hakim yang menghakimi orang lain, yang menebarkan ujaran-ujaran kebencian, yang bergosip, yang membuli, yang belum apa-apa bicara orang begini dan begitu. Kita bukan menghakimi orang. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Kristus, menjadi saksi kebangkitan Kristus, karena kita sudah mengalaminya di dalam hidup kita. Jadi mari, Kristus yang sudah bangkit dan memberi pengharapan bagi dunia memanggil kita untuk bertobat dan menjadi saksi kebenaran Kristus, menjadi saksi kebangkitannya melalui cara hidup kita yang sudah diubahkan, yang sudah percaya, yang sudah bertobat. Maka damai sejahtera Allah menyertai kita. Hiduplah di dalam pengharapan yang penuh, sebab Yesus yang hidup menjadikan hidup kita berarti. Tuhan